Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herman, CGP Angkatan 5 asal Kota Kendari. Kali ini saya akan menyajikan video aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada video ini saya mengangkat model pembelajaran tutur sebaya yang dikombinasikan dengan bermain melalui model STARK, Shooting Target to Answer Question, yaitu menembak sasaran untuk menjawab pertanyaan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, lalu di bawah cepat disimpan tasnya untuk kemudian kasih ke. Selamat datang. Assalamualaikum. Oke, siapa? Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin saya absen dulu. Pengurus kelas mungkin yang melaporkan saja siapa yang tidak hadir. Oke? Saya dulu. Siapa yang tidak hadir? Ridwan. Kenapa Ridwan ini? Terlambat? Ridwan nomor? Iya ini. Oke. Ya apa ini? Terlambat. Oke. Oke. Yang lainnya ada semua kan? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih pengurus kelas sudah melaporkan kehadiran hari ini. Sekali lagi, bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, alhamdulillah. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah ini. Ini KD-nya. Menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisis transaksi pada jurnal umum perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah ini. Ada yang bisa baca? Oke, silakan Ariska. Selain tujuan pembelajaran, setelah mengkaji berbagai sumber belajar melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran tutur sebaya, peserta didik dapat menganalisis transaksi pada jurnal umum perusahaan jasa dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Oke, itu tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Yang modelnya itu adalah tutur sebaya, sikap dan karakter yang kalian miliki dalam berdiskusi itu ada rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, jujur, percaya diri dan seterusnya. Itu karakter yang terbangun dalam diskusi nanti dalam kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini. Lanjut, apa manfaat
yang mungkin kita bisa dapat dari pembelajaran hari ini? Minimal ini ada 2. Siapa kira-kira yang bisa baca? Silakan, Suci. Manfaat mempelajari materi ini untuk kehidupan. Pertama, dapat melakukan pencatatan minimal pendapatan dan rincian biaya hidup sehari-hari. 2. Jika membuka usaha dapat mengontrol kondisi keuangan usahanya. Ya, minimal 2 ini. Oke. Tadi modelnya adalah tutup sebaya, kombinasinya dengan start. Kenapa saya kombinasikan dengan start? Karena nanti ada bermain, supaya dengan menonton presentasi membacakan hasil. Jadi kita dalam bermain menguji hasil bacaan kamu dan hasil diskusi kamu, apakah kamu paham dalam diskusi atau tidak? Seperti itu. Apa itu tutup sebaya? Ini tutup sebaya modelnya. Langkah-langkahnya itu adalah Pak Guru akan bertanya untuk menentukan tutup sebaya itu. Saya akan mengajukan pertanyaan, siapa yang tahu dan paham pertanyaan awal itu, maka dialah yang saya akan jadikan tutup sebaya sebagai orang yang sudah paham lebih awal tentang materi ini. Nanti tugasnya tutup sebaya tersebut dalam kelompok dia memilih temannya, dan apabila misalnya masih ada hal yang belum dia paham, maka itu butuh bantuan dari saya. Tutup sebaya itu nanti bersama teman sekelompoknya akan mendiskusikan materi yang ada di LKPD. Nanti sebentar akan sampaikan di LKPD. Kemudian start itu apa? Start itu adalah shooting target to answer question. Menembak sasarannya di kelompok untuk menjawab pertanyaan. Dan nanti sebentar saya angkat bendera ini, bendera on, bendera ini, saya tunjuk kelompok 1. Berarti itu menunjukkan bahwa kelompok 1 dia berhak menembak. Maka dia akan menembak. Oh, kelompok 4 misalnya, dengan menyebutkan nomor anggotanya. Ada nomor anggota, nanti saya bagikan sebentar. Di sini ada nomornya. Nanti dipasang di dada. Jadi kelompok dia nomor kelompoknya misalnya kelompok 4. Saya gini, kelompok 4 nomor 1 misalnya. Berarti kelompok 1 melalui juru bicaranya dia akan mengatakan gini. Saya tembak kelompok 4 anggota nomor 1. Nomor soalnya 10 misalnya. Jawaban tulis singkat nomor soal. Itulah yang akan dimainkan. Seterusnya dimainkan sampai semua kelompok mendapat giliran dan semua soal selesai dimainkan. Kita tutup pembelajaran dengan refleksi sebentar dan kesimpulan dari teman kamu. Jadi anak sebentar ada yang memberikan kesimpulan, ada yang memberikan refleksi. Refleksinya itu berkaitan dengan apa perasaan kamu setelah belajar ini, apa yang kamu dapat, kemudian bagaimana saran kamu untuk perbaikan pembelajaran ini. Itu nanti sebentar. Oke? Seperti itu. Sekarang ini masih ingat materi ini? Masih ingat? Apa materinya? Ya? Mekanisme debit kredit. Mekanisme? Debit kredit. Mekanisme debit kredit ini. Masih ingat mekanisme debit kredit? Masih ingat? Masih. Harta, kalau yang pertama di mana? Debit. Isi? Debit. Angkat tangan, jawaban siapa? Coba. Oke, Suci. Harta bertambah pada sisi debit. Ya. Kalau kurang bertambah di sisi kredit. Kalau berkurang di sisi? Kurang di sisi kredit. Oke, berikan aplaus di Pak Suci. Lanjut. Kalau utang. Oke, Alif. Utang bertambah di kredit, kalau berkurangnya di debit. Ya, pertama di kredit dan berkurang di debit. Oke, berikan aplaus kepada Alif. Oke. Lanjut, kalau modal. Ada? Modal. Ada yang bisa? Oke, silakan. Kalau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, berikan aplaus. Oke. Jadi, berarti masih ingat ya? Masih ingat dengan materi sebelumnya. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan materi yang hari ini. Apa materi hari ini? Kita akan menganalisis transaksi. Bertambahnya berapa, berkurangnya berapa nilainya. Seperti itu. Oke? Ini mekanisme debit. Contoh analisis transaksinya ini. Ini contoh analisis transaksinya. Saya gini, menerima setoran modal awal dari pemilik Tuan X. Apa akun yang berpengaruh mengalami perubahan di kredit dan di debit dan kredit? Berapa nilai nominalnya? Maka jawabannya adalah harta dalam bentuk kas bertambah di debit sebesar 10 juta dan modal Tuan X bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 10 juta. Itu contoh, salah satu contohnya. Contoh yang lain saya pilih, menerima piutang sebesar 1 juta. Apa akun yang berpengaruh atau yang mengalami perubahan di kredit dan di debit dan di kredit serta berapa nilai nominalnya? Maka jawabannya adalah harta dalam bentuk kas bertambah di debit dicatat sebesar 1 juta dan piutangnya berkurang dicatat di kredit sebesar 1 juta. Seperti itu. Oke? Kemarin saya sudah suruh anak-anak sekalian untuk mempelajari materi analisis transaksi kan dari berbagai sumber. Terserah mau baca di internet kah, mau ambil di YouTube kah, mau ambil baca buku sendiri kan, terserah. Intinya
memahami analisis transaksi. Sekarang saatnya kita uji. Sekaligus untuk menentukan siapa yang akan menjadi tutor. Bisa? Kalau begitu kita mulai. Soal yang pertama. Siap-siap, siapa yang bisa angkat tangannya? Menerima setoran modal awal dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Saya Pak. Oke, silakan, Suci. Menerima setoran modal awal dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Kita ketahui modal itu berarti kas bertambah, modal bertambah, yang dimana harta dalam bentuk kas bertambah dicatat di sisi debit senilai 100 juta dan modal bertambah dicatat di kredit senilai 100 juta. Berikan aplaus. Suci Apriani. Lanjut. Yang tahu angkat tangan ya? Kalau Suci berarti sudah tidak bisa menjawab karena sudah terpilih menjadi tutor. Menerima pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Oke, Lutfi. Yang mengalami debit yaitu ada kas, karena kas bertambah sebesar 50 juta. Iya. Yang bertambah di kredit yaitu utang, karena utang bertambah 50 juta. Oke, berikan aplaus kepada Lutfi. Jawabannya benar. Cuma masih kurang sempurna, tapi jawabannya sudah benar. Bahwa yang bertambah di debit itu adalah kas, karena dia menerima pinjaman. Karena menerima pinjaman berarti utangnya bertambah, berarti dicatat di kredit. Iya, oke. Bagus, berarti Lutfi. Oke, berarti Lutfi terpilih sebagai tutor yang kedua. Lanjut yang ketiga. Menerima hasil laundry sebesar 2 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Arya. Kas bertambah di sisi debit sebanyak 2 juta. Terus pendapatan bertambah di sisi kredit sebanyak 2 juta. Oke, berikan aplaus Arya. Luar biasa jawaban dari Arya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Membayar biaya sewa untuk bulan ini sebesar 2 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Oke, Fitra. Kalau itu kan dibayar sewa bulanan sebesar 2 juta, nanti bertambah di sisi kredit. Berarti secara otomatis di sisi debitnya berkurang. Belum sempurna. Tapi berikan aplaus ya para Fitra. Oke, berikan aplaus ya para Fitra. Belum sempurna. Nama akunnya yang harus disebutkan. Nama akunnya. Oke, nama akunnya. Ada? Oke, silakan. Membayar biaya sewa untuk bulan ini sebesar 2 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Kas berkurang di debit dan beban sewa dicatat di kredit bertambah sebesar 2 juta. Oke, terbalik. Betul. Jawabannya seharusnya adalah biaya sewa di debit 2 juta dan kasnya berkurang di kredit. Oke, tidak apa-apa. Kita ganti soalnya. Oke, masih punya kesempatan untuk menjawab. Soal kelima. Membayar utang bank sebesar 5 juta. Apa nama akun yang berpengaruh di debit dan kredit? Saya Pak. Oke, silakan. Membayar utang bank sebesar 5 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Utang berkurang di debit sebesar 5 juta. Berikan aplaus. Oke, jawabannya benar. Jadi kalau membayar utang berarti utangnya berkurang di debit sebesar 5 juta dan kasnya berkurang dicatat di kredit sebesar 5 juta. Jadi dengan terbentuknya tutor tadi, bagi sebentar itulah nama-nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 sampai dengan 4. Kelompok 1 sampai dengan 4. Jadi yang terpilih tadi silakan tampil ke depan. Ya, berikan aplaus kepada mereka. Oke. Terima kasih. Sekarang kita berhitung mulai dari 1 sampai dengan 4. Dari ujung sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3. Yang bernomor sama berarti mengikuti tutor yang sama. Jadi kalau nomor 1 berarti tutornya nomor 1 sampai dengan seterusnya. Yang keempat adalah tutor yang nomor 4. Oke, silakan. Tempat duduknya adalah untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 dan 4 di sana. Sudah selesai kelompoknya? Silakan nomor dadanya
Sudah terpasang nomor tandanya? Pasang. Oke, pasang. Sekarang kita akan kerja kelompok. Kita akan kerja dalam kelompok. Ada KPD. Apa itu KPD? Lembar kerja peserta didik. Ini saya jelaskan. Diperhatikan baik-baik. Masing-masing kelompok memperhatikan. Lembar kerjanya silakan dibuka. Sudah? Ada instruksi situ dibaca baik-baik. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah cara mengisinya. Cara mengisinya. Coba diperhatikan baik-baik cara mengisinya. Ada di tabelnya itu bagian belakang. Lihat di bagian belakang tabelnya. Di bagian belakang tabelnya lihat. Sudah? Ada nomor soal. Di situ diisi dengan nomor soal. Kalau nomor 1 berarti nomor 1. Seterusnya tanggal berapa. Kemudian kelompok akun, dia harta atau modal atau utang atau kewajiban. Kemudian nama akunnya. Kalau harta misalnya kas, piutang dan seterusnya. Terus posisinya bertambah di posisi mana? Di debit atau di kredit? Kalau dia berkurang, di debit atau di kredit? Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, waktu selama 20 menit, silakan dikerja OKPD-nya. Ya, dikerja di situ. Setelah nanti dikerja, baru kita bermain dalam tanya jawab dalam bentuk start. Kalau dia biayanya itu belum dipakai, berarti kan dia dibayar di muka kan? Kalau dibayar di muka itu masuk apa dia? Masuk apa? Harta atau biaya? Harta kan? Kalau harta bersama di mana dia Pak? Di debit dia. Di debitnya. Ya. Dibayar pakai apa itu? Sewa dibayar di muka? Pakai uang kan? Uangnya berarti murahnya apa? Murahnya pun apa? Kas. Murahnya pun akun kas. Karena debit itu adalah tempat mencatat akun, ya kan? Debit itu adalah tempat mencatat akun. Nama akunnya apa? Kalau uang, kas, itu kan? Kalau uangnya belum diterima masih ada sama orang, uangnya apa namanya? Piutang, gitu. Oke? Silakan dikerjakan, didiskusikan nanti semua anggota kelompok jawabannya itu supaya nanti kalau tanya jawab sebentar bisa menjawab. Oke? Ada masalah? Oke, ada masalah? Soalnya tentang kemana? Yang mana? Ada asuransi? Oh iya, bisa asuransi dibayar di muka misalnya. Kalau asuransi dibayar di muka, itu berarti asuransinya untuk beberapa lama. Misalnya dibayar premi asuransi untuk 2 tahun, berarti itu asuransi dibayar di muka. Tapi dia bilang, bayar premi asuransi untuk bulan ini, berarti dia biaya asuransi. Karena langsung habis bulan ini. Intinya begini, segala sesuatu yang langsung habis dipakai pada waktu itu namanya biaya, itu langsung biaya. Tapi kalau dia masih tersimpan sama orang uangnya, misalnya iklan, masih tersimpan di Kendari Pos, belum kita pakai, berarti itulah yang dibayar di muka. Sewa ruko misalnya atau sewa kios, kita simpan sama orang uangnya, belum kita pakai, berarti itulah sewa dibayar di muka. Tapi lainnya bilang, saya sewa kios 1 bulan, berarti langsung dia sewa itu. Kalau iklan berarti langsung. Oke. Pendapatan itu ya, aku pendapatan itu ada tersendiri ya pendapatan. Nanti akan menambah. Kalau di persamaan dasar tadi kan akan menambah. Tapi kalau di sini tidak ya, dia berdiri sendiri sebagai pendapatan. Tapi uangnya harus dipahami seperti di persamaan dasar kemarin, bahwa kalau uangnya itu dia akan menambah kas kalau dia sudah diterima. Kalau belum diterima, piutang. Kalau belum diterima berarti piutang kan? Itu. Jadi kalau sudah diterima berarti menambah uangnya pendapatan menambah kas. Kalau belum diterima uangnya akan menambah piutang.
Ini kamu masih keliru menjawabnya. Masih keliru menjawabnya. Kalau dia sama-sama bertambah, berarti yang berkurangnya tidak boleh dihiraukan. Kalau semuanya berkurang, yang bertambah dapat dihiraukan. Kalau ada yang bertambah dan ada yang berkurang, itu dua-duanya diperhatikan. Tapi kan di konsep, kalau menyatukan modal awal, soal berkurang apa? Menyatukan modal awal. Itu modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Bertambah di mana nih? Di kredit. Berarti berkurang. Tidak usah tirarkan, tidak usah cantumkan. Tidak usah itu. Berapa bertambahnya? Sebesar nilainya berapa? Gitu. Berapa soalnya? Jadi kemudian modalnya ini dia masuk di mana uangnya? Mana uangnya? Ke kas kan? Berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti di mana yang bertambah kalau kas? Di debit. Makanya di berkurangnya tidak usah. Tidak usah dihiraukan. Oke? Jadi tidak usah dihiraukan. Jadi mana yang berpengaruh itu yang ditulis. Yang lainnya tidak usah dihiraukan. Oke? Gitu. Garis saja, garis. Garis saja, garis. Tapi jangan lupa, jangan tipis kan? Garis saja. Jangan lupa nilai uangnya. Iya, pakai nilai uang. Garis bawah saja. Sama dengan saya. Aman? Aman? Hah? Wah. Iya, aman. Bisa ya, benar. Ya, oke. Diterima hari ini, berarti? Iya, tapi diterima hari ini berarti? Kan pembukaannya kapan? Hari ini? Berarti uangnya? Ya, hari ini berarti langsung dibuka itu. Itu asumsinya. Kecuali belum menerima itu, misalnya gini, diperhitungkan hutang atau diperhitungkan pendapatan atau pekerjaan telah selesai dilakukan, tidak ada sambungannya. Tapi kalau dibilang diterima hari ini, berarti kan pembukaannya kapan? Hari ini kan? Berarti? Ya, dia sudah diterima. Berarti sebelum tutup buku, dia sudah terima. Kalau tidak bisa tutup buku, berarti itu adalah belum diterima. Kalau diterima besok, berarti itu masih piuk. Undangan. Diselesaikan. Sudah diterima uangnya? Kalau pendapatan, uangnya sudah diterima masuk ke mana? Kas kan? Terus ini memang pendapatan kan? Pendapatan di mana? Di kredit. Berarti semuanya nah. Pendapatan diterima hari diterima tunai berarti kasnya bertempat di debit, pendapatannya bertempat. Oke, gitu. Oke? Ini sambil bermain berarti. Ayo, oke. Oke, selamat. Soalnya kan 4 Desember 1933 jam 3 diberi peralatan Dibayar tunai? berarti pasnya Pertanyaannya, sebenarnya apa yang dia beli? Berarti masuk akun? Coba dicatatnya adalah di mana? Kalau pertama? Iya masukkan. Nah, untuk masuk apa kan? Peralatan itu masuk bukan apa? Aset kan? Iya. Nama akunnya apa? Itu. Iya debit iya. Iya. Iya kalau pertama debit. Iya. Berarti perlengkapan kan yang bertambah. Di harta. Jadi kelompok akun harta, nama akunnya adalah perlengkapan. Bertambah dia sebesar itu. Terus dibagi-bagikan, pakai uang kan? Berarti ya harta dalam bentuk
Apa bagaimana? Ini nomor berapa? Nomor 6. Coba mana soal nomor 6? Biaya listriknya pertama atau kurang? Pertama di mana biaya? Di debit ya? Berarti ini apa? Biaya, kelompok biaya, kelompok akun biaya pada akun biaya listrik bertambah di debit. Dibayar pakai apa itu biaya listrik? Pakai uang. Berarti kelompok akun apa? Kelompok akun apa? Kas. Berarti kasnya berkurang. Kan dibayar? Bukan kas kuning, masalahnya uang. Masalahnya uang. Habis uang. Berarti uang kasnya berkurang. Gitu, makanya kelompok akun saya dalam akun kas itu berkurang. Karena dia pakai kredit. Gitu. Akun biaya pada akun biaya listrik bertambah di debit. Kelompok akun aset pada akun harta itu berkurang. Di mana di kredit? Itu. Oke, paham tak? Iya, itu. Modal bertambah. Berarti ini biaya, kan bayar. Bukan biaya. Berarti kayak semacam sewa dibayar muka. Terus di sini aset dan gaji sampai akunnya udah dibayar seorang wanita dibayar Sudah berkurang. Iya. Berarti kesimpulannya adalah kreditnya adalah kas dia berkurang. Setiap kata dibeli atau Oke, baik anak sekalian, dengan selesainya diskusi tadi, maka sekarang saatnya kita akan bermain dalam permainan start, shooting target, masuk question sebagai pengganti dari presentasi di hasil diskusi. Ada ini sebagai hasil refleksi dari kegiatan diskusi kalian, ada soal nanti saya sajikan, nanti silakan dimainkan. Oke, kita mulai. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. 3, 2, 1, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Mau pilih nomor kelompok berapa dan nomor anggota berapa serta nomor soalnya. Kelompok 3, nomor 3. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Nomor 5. Soalnya adalah menerima
Silakan kelompok 3, anggota nomor 3. Menerima setoran uang tunai dari pemilik perusahaan sebagai modal awal sebesar 100 juta. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Akun kas bertambah, dicatat di debit sebesar 100 juta, dan modal dicatat di kredit sebesar 100 juta. Oke, berikan aplaus kepada Oke, lanjut. 3, 2, 1, kelompok 3. Silakan menembak. Kelompok 2. Kelompok 2, nomor berapa? Nomor 4. Kelompok 2, nomor 4. Nomor soal? Nomor soal 9. Nomor? Nomor 9. Nomor 9. Silakan kelompok 2, anggota nomor 4. Ini soalnya. Membayar biaya angkut sebesar 700.000. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Berapa nilainya? Oke, 3, 2, 1. Silakan kelompok 2. Oke, ya, berikan bantuan. Oke, silakan. Membayar biaya angkut sebesar 700.000. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan kredit? Beban biaya bertambah 700.000 di debit, kas berkurang di kredit sebesar 700.000. Oke, berikan aplaus. Ternyata kelompok 2 anggotanya tidak bisa belum bisa menjawab, tapi dibantu dengan anggota kelompoknya. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke. Jawabannya adalah kalau membayar biaya angkutnya bertambah di debit 700.000 dan kasnya berkurang di catat di sebelah kredit. Oke, 3, 2, 1, kelompok 1. Silakan tembak. Kelompok berapa? Kelompok 4 nomor 3. Kelompok 4 nomor? Anggota nomor 3. Soal nomor 7. Nomor 7. Silakan kelompok 4, soal nomor 7. Anggota berapa tadi? Nomor 3, silakan anggota nomor 3. Ini dia. Menyelesaikan pesanan cetak buku 2 juta. Menyelesaikan pesanan cetak buku dalam hitungan 10, 9, 8, 7. Oke, silakan kelompok 4, anggota nomor 4. Silakan dijawab. Menyelesaikan pesanan cetak buku sebesar 2 juta rupiah. Akun piutang bertambah di debit sebesar dicatat sebesar 3, 2, 1. Jawabannya kurang sempurna. Oke, silakan diberi bantuan. Oke, masih diberi bantuan oleh kelompoknya. Silakan. Kurang sempurna jawabannya. Silakan. Menyelesaikan pesanan cetak buku sebesar 2 juta. Akun piutang bertambah di debit sebesar 2 juta dan pendapatan berkurang di kredit sebesar 2 juta. Bertambah sebesar 2 juta. Oke, coba ulang. Jangan terburu-buru. Akun piutang bertambah di debit sebesar 2 juta. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 2 juta. Aplaus kepada kelompok 2. Oke. 3, 2, 1, kelompok 4. Tembak kelompok 1 nomor 4. Kelompok 1 nomor 4. Soal nomor berapa? Nomor 11. Nomor 11. Kita klik soal nomor 11. Soalnya adalah membeli perlengkapan seharga 4 juta dibayar sebagian. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Oke, 3, 2, 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Itu kreditnya bertambah, utangnya bertambah, perlengkapannya juga bertambah. Berarti akunnya sisi debitnya itu 3,
1. Jawabannya adalah belum sempurna. Oke, belum sempurna. Silakan disempurnakan. Oke, angkat kelompoknya. Berikan kesimpulan. Oke. Membeli perlengkapan seragam 4 juta dibayar sebagian. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan sisi kredit? Kas berkurang sebanyak 2 juta dicatat dalam kredit, dan utang bertambah dicatat di kredit, dan perlengkapan bertambah dicatat di debit. Oke, maka selamatkan kelompoknya. Oke, kita mulai. Satu kelompok lagi. 3, 2, 1 kelompok. 3, silakan tembak. Nomor berapa? Iya, tembak. Tembak kelompok 2. Nomor 2. Oke. Nomor berapa? 4, 3, 2, 1 kita buka sekarang. Oke. Ini dia. Oke. Menyelesaikan pesanan undangan dan kartu nama sebesar 10 juta diterima tunai. Apa nama akun yang mengalami perubahan pada sisi debit dan pada sisi kredit? 3, 2, 1 silakan. Diterima tunai. Kasnya bertambah sebesar 10 juta dicatat di debit, dan pendapatannya bertambah 10 juta dicatat di kredit. Baik anak sekalian, dengan berakhirnya permainan menembak atau tanya jawab melalui permainan menembak tadi, maka hari ini berakhir pula pelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran ini, saya minta kepada anak sekalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari anak sekalian, sekaligus nanti ditutup dengan refleksi apa yang perasaan kamu, apa yang kamu dapat hari ini, belajar model seperti apa, kemudian perasaan kamu seperti apa, dan apa saran perbaikan kamu terhadap pembelajaran untuk kedepannya lagi. Untuk itu, saya persilakan kepada anakku, ya 2 orang lah atau 3 orang, pokoknya nanti silakan angkat tangan kalau saya persilakan untuk memberikan kesimpulan dan refleksi. Kita mulai. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Suci. Silakan bisa di depan, bisa di situ juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah kita dapat mengetahui mengenai mekanisme debit dan kredit dan apa saja akun-akun yang dimasukkan pada debit dan kredit. Kita juga mengetahui tahap pencatatan yang ada di jurnal umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikan aplaus terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan refleksi? Silakan. Oke, Lutfi, silakan boleh. Silakan. Silakan, mau orang boleh. Silakan. Silakan Lutfi, dari di depan kalau gitu. Supaya modelnya beda. Tadi kan Suci dari tempatnya, sekarang kamu masuk ke depan. Oke, silakan Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan pada pembelajaran hari ini ialah pembelajaran ini sedikit berbeda dari pembelajaran yang lain, lebih menyenangkan, membuat kita semakin rajin belajar, dan saya tidak sabar untuk pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lutfi sudah memberikan. Terima kasih. Oke, masih ada yang bisa memberikan? Oke, silakan Pak Jun. Perasaan saya saat hari ini sangat seru, menarik, dan juga materinya mudah dimengerti karena dilengkapi dengan peralatan seperti bendera ini, sehingga kita lebih mudah dalam proses belajarnya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada Pak Jun. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya nanti berikan tugas, tapi tugasnya itu nanti saya kirimkan linknya di WA. Tugasnya itu bisa dalam bentuk dicatat seperti tadi, mengalami transaksi dalam bentuk dicatat, bisa dibentuk dalam video. Kemudian untuk refleksinya, karena tadi kan hanya 2 orang yang wakili, refleksinya nanti saya kirimkan ke linknya. Silakan berikan masukan sebanyak-banyaknya tentang perbaikan pembelajaran kita, termasuk perasaan kamu nanti di link itu saya kirimkan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita sudah masuk pada pencatatan dalam jurnal. Oke, sekali lagi untuk materi berikutnya adalah pencatatan pada jurnal. Silakan dipelajari. Akhiri pembelajaran hari ini, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Alhamdulillah, hari ini selesai pembelajaran kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa materi minggu depan adalah
mencatat analisis transaksi pada perusahaan jasa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan sampaikan siapa yang tercepat menyelesaikan tugas. Jadi yang tercepat menyelesaikan tugas sampai tuntas adalah kelompok 1 yang pertama. Kemudian kelompok 2. Untuk keaktifan, semuanya aktif. Semuanya aktif. Oke, tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya akan tercipta suasana yang lebih menarik lagi, menyenangkan dan keaktifannya lebih meningkat lagi. Mari kita yang beragama Islam mengucapkan alhamdulillah, yang lain menyesuaikan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan disiapkan. Duduk siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Duduk istirahat. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya.